Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahi ila qiyamis sa'ah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para bapak, para ibu dan saudara semuanya yang saya hormati, yang saya cintai, yang semoga selalu dirahmati olehnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang kebaikannya tak terhingga. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala, sang pemberi nikmat yang tak pernah berhenti dalam mencurahkan nikmatnya kepada kita. Dan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pula yang telah memilih kita untuk ditunjuki kepada Islam, kepada Tauhid, kepada Sunnah. Dan Dia berikan kepada kita kemauan, kemampuan dan semangat untuk menambah pengetahuan tentang agamanya. Kita berharap semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita semua manfaat dalam seluruh ilmu yang telah Dia berikan, dan menambahi terus untuk kita dengan ilmu-ilmu yang manfaat, yang bisa menambah iman dan ketakwaan. Dan semoga seluruh pahala dan keutamaan yang besar yang pernah dijanjikan untuk orang mencari ilmu semuanya diberikan kepada kita, termasuk ketenangan jiwa, curahan kasih sayangnya, salawat darinya dan dari para malaikatnya, serta kemudahan jalan menuju surganya. Dan sebagaimana kita kadang-kadang dipertemukan di dunia, mudah-mudahan dalam kehidupan kekal abadi nanti kita dipertemukan di surga Allah Ta'ala. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, materi kita sesuai yang diumumkan adalah tafsir surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun termasuk surah Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah. Dan surat ini disebut oleh sebagian ulama dengan sebutan surah Al-Ikhlas Al-Amali. Adapun qul huwallahu ahad disebut surat Ikhlas Al-Ilmi, karena dalam surah qul huwallahu ahad dibahas di situ sifat-sifat Allah Ta'ala untuk kita ilmui dan kita yakini dan kita tetapkan untuk Allah Ta'ala. Adapun dalam surah Al-Kafirun, maka kita diperintahkan untuk ikrar dalam memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan berlepas diri dari ibadah kepada selain Allah, sehingga secara tuntutan amal dan ikrar dalam beramal, maka kita harus memurnikan seluruh ibadah kita, baik ibadah zahir maupun batin, hanya kepada Allah, dan itulah yang disebut ikhlas. Maka tidak salah para ulama menyebut surah Al-Kafirun dengan sebutan surah Al-Ikhlas juga.
tapi jenis amal. Jenis amal. Baik. Surah Al-Kafirun yang jumlah ayatnya hanya beberapa kalimat atau beberapa ayat, namun maknanya adalah sangat agung. Dan hal itu karena Al-Quran termasuk bagian yang agung darinya adalah penetapan tauhid. Dan surah ini termasuk surat yang menetapkan tauhid itu. Dan tauhid yang lebih dikedepankan di dalam penetapan surat ini adalah tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah, yang itu merupakan materi pokok dakwah semua rasul. Semua rasul dakwahnya adalah ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, ibadalah kalian kepada Allah yang kalian tidak memiliki sesembahan yang benar selain Dia. Karena itu layaklah kalau surat ini dikatakan di dalam hadis ta'dilu rubu al-Quran, membandingi seperempat Al-Quran, yakni dari segi keutamaan membacanya, maka berpahala seperti membaca seperempat dari Al-Quran. Adapun qul huwallahu ahad itu membandingi sepertiga Al-Quran. Dari situ kita tahu betapa besarnya kedudukan surat ini dan apa yang dikandung oleh surat ini untuk kita ilmui, kita tetapkan dan kita pegangi sampai mati. Dan dalam ketegaran prinsip memegang tauhid, kita harus kokoh sebagaimana diajarkan dalam surat ini. Dan bahwa orang-orang bertauhid itu tidak boleh goyah apapun tawaran yang ditawarkan, bahkan intimidasi yang ditujukan. Maka memegang tauhid adalah prinsip dasar yang harus tetap dipertahankan. Jamaah sekalian, Nabi SAW di suatu hari didatangi oleh utusan kaum musyrikin untuk ditawari, yang isi tawarannya adalah diajak kompromi, yakni bagaimana supaya Rasulullah SAW itu tidak terlalu kaku dengan dakwah tauhidnya. Maka ditawari supaya Nabi itu setahun mengikuti agama kaum musyrikin, menyembah apa-apa yang mereka sembah. Kemudian ganti setahun kaum musyrikin memurnikan ibadah hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Tawaran yang menurut akal orang yang tidak beriman tentunya tawaran yang adil, tawaran yang baik-baik saja, tawaran yang dengannya dimungkinkan akan terwujud kerukunan dan tidak perlu ada kontra-kontranan atau permusuhan. Tapi Allah Ta'ala menurunkan kalamnya ini untuk menolak tawaran itu, untuk menolak tawaran itu, menolak dengan tegas. Dan bahkan para penyembah selain Allah, walau tujuannya juga kepada Allah, disebut oleh Allah Ta'ala sebagai kafirun, orang-orang kafir. Dan Rasulullah SAW dilarang untuk kompromi
dalam perkara tauhid ini, dilarang untuk menerima tawaran kesyirikan walau hanya setahun atau mungkin kurang dari itu, bisa dibicarakan misalnya sebulan begitu atau seminggu, maka tawaran seperti itu supaya ditolak. Dari situ kita tahu makna Islam yang dibawa oleh Rasulul Islam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa makna Islam seperti yang dikatakan oleh para ulama, yakni al-istislamu lillah bit tauhid wal inqiyad lahu bit ta'ah wal bara'ah minasyirki wa ahli, yakni berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Dia, mengesahkan Dia dalam hak-haknya, dan dengan tunduk patuh padanya dan berlepas diri dari kesyirikan dan ahli syirik. Berlepas diri dari kesyirikan dan ahli syirik. Tidak cukup hanya berlepas diri dari kesyirikan, tapi juga berlepas diri dari kaum musyrikin. Jamaah sekalian, kita baca suratnya, kita artikan, kemudian kita cermati kata per kata dari surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Qul, katakan hai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Katakan hai Muhammad kepada mereka kaum musyrikin, wahai orang-orang kafir. Dan seruan ini seruan umum, mencakup semua orang kafir, tidak hanya dari kalangan musyrikin bangsa Arab, tapi mencakup juga penganut agama lain yang mengajarkan ibadah kepada selain Allah. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan ya Muhammad, wahai orang-orang kafir. Memang sebabnya adalah tawaran dari sekelompok orang kafir, yakni musyrikin Arab. Tapi ayat ini meskipun sebabnya adalah khusus, tapi lafaznya adalah umum. Dan sebagaimana kata para ulama dalam memahami dalil-dalil Quran dan Sunnah, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi pelajaran yang diperhatikan itu adalah melihat keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Maka walau sebabnya adalah sekedar tawaran dari sekelompok orang kafir, yakni sekelompok kaum musyrikin bangsa Arab, namun ayatnya surat ini turun untuk menyatakan barok dari semua orang kafir dengan segala jenis kekafirannya, termasuk komunis, ya, termasuk yakni ateis, termasuk Yahudi, termasuk Nasrani, termasuk Majusi ataupun agama-agama lain non-Islam yang mengajarkan ibadah kepada selain Allah. Maka semuanya diseru dengan seruan umum ini. Qul, katakan hai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan beribadah atau aku tidak mau ibadah kepada apa yang kalian ibadahi, yakni selain Allah. Aku tidak mau beribadah kepada apapun yang kalian ibadahi selain Allah. Wala antum a'biduna ma'abud, dan kalian pun
bukan orang-orang yang beribadah kepada Allah yang aku ibadahi. Walau kita tahu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, orang-orang musyrikin jahiliyah dalam beribadah kepada selain Allah tujuannya adalah juga kepada Allah. Tujuannya sekedar qurbah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan tujuannya adalah syafaat, sekedar mereka ini sebagai penyampai hajat. Apa yang mereka ibadah selain Allah itu sebagai penyampai hajat mereka kepada Allah. Tapi tetap itu tidak dianggap sebagai orang-orang yang beribadah kepada Allah. Wala ana abidum ma abadtum, dan bukanlah aku orang yang hendak beribadah kepada apa saja yang kalian telah ibadahi. Aku bukanlah orang yang hendak atau mau beribadah kepada segala apa yang telah kalian ibadahi, yakni selain Allah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan bukanlah kalian orang yang beribadah kepada apa yang aku ibadah, yakni Allah. Lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian, untukku agamaku. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Artinya tidak boleh ada asimilasi, percampuran ajaran agama antara agama tauhid dengan agama syirik. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Dikatakan oleh para ulama bahwa surat ini termasuk surat yang mencakup beberapa pelajaran besar dan penting, bagian dari prinsip di dalam berislam, dan termasuk bagian yang besar dalam iman. Dikatakan tu'addu suratul kafirun wahidah min suwaril mufassal allati unzilat ala nabi sallallahu alaihi wasallam qabla suratil fil wa ba'da suratil ma'un, bahwa surat al-kafirun ini salah satu dari surat-surat al-mufassal, surat yang dirinci, yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum surat al-fil dan setelah surat al-ma'un. Dan surat ini mengandung beberapa faedah ilmu yang sebagiannya, yang pertama, ta'tani suratul kafirun bitargiz ala amril wahdaniyah wa itsbatil ubudiyyah lillahi wahdah, bahwa surat ini sangat memperhatikan sisi pentingnya perkara atau besarnya perkara keesaan Allah dan mengesahkan Dia, dan penetapan hak untuk disembah itu hanya bagi Allah semata, bagi Allah saja. Dan alhamdulillah di negeri kita ketuhanan yang Maha Esa dan makna Tuhan di dalam sila pertama itu maksudnya adalah Allah, sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu menjadi pondasi bernegara, ya, yang kaum muslimin, kalau kita melihat Al-Quran dan As-Sunnah dan sejarah bagaimana perjuangan Nabi dan para sahabatnya dalam perjuangan Islam, dan bagaimana permusuhan orang-orang yang tidak mengesahkan Allah atas Nabi dan para sahabatnya, kita jadi tahu bahwa Islamlah agama yang paling
bisa menerapkan sila pertama dari Pancasila. Ya. Yang paling bisa dan paling sempurna. Karena mengesahkan Allah itu tidak cukup dengan meyakini Allah itu ada dan Allah hanya satu. Enggak cukup. Iblis pun yakin Allah itu ada dan Allah hanya satu. Orang-orang musyrik jahiliyah juga yakin Allah itu ada dan Allah itu hanya satu. Yahudi Nasrani juga meyakini hal itu. Tapi mereka masih menyekutukan Allah, alias tidak mengesahkan Allah, tidak menyendirikan Allah dalam hak-hak Allah yang lain. Dan yang utama yang mereka sekutukan adalah dalam hak untuk disembah, untuk diibadahi. Tidak ada satupun agama selain Islam kecuali mengajarkan ibadah kepada selain Allah Ta'ala. Yang itu berarti tidak mengesahkan Allah. Hanya Islam yang mengajarkan pemurnian ibadah hanya kepada Allah dan melarang ibadah kepada selain Allah. Karena itu hanya Islam yang prinsipnya itu kalimat tauhid la ilaha illallah, kalimat ikhlas la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang benar diibadahi kecuali hanya Allah. Hanya Islam yang memiliki kalimat prinsip tersebut. Di mana barang siapa belum meyakini hal ini, yakni kalimat syahadat ini, dan belum mengikrarkannya, maka tidak dianggap sebagai muslim. Karena itu jangan ragu dalam menyebarkan dakwah tauhid, mengajak manusia untuk mengesahkan Allah Ta'ala. Kita dilindungi undang-undang, bahkan undang-undang paling mendasar di negeri kita. Ya. Ini dalam rangka boomingnya ajaran mengesahkan Allah Ta'ala di bumi Allah. Kemudian surah Al-Kafirun turshidu surah ila nabdi ibadati ma siwah minal asnam wa bara'atir rasul wa man ma'ahu minal mu'minin minal syirki wal dhalal wa ibadatil awthan wa thabatahum ala dinihim. Surat Al-Kafirun ini juga menunjukkan agar kita membuang peribadatan kepada apapun selain Allah, siapapun selain Allah. Kita harus membuang ajaran peribadatan kepada apapun dan siapapun selain Allah. Dari kalangan selain Allah itu baik berupa patung atau yang tidak berupa patung. Dan surat ini menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berlepas diri. Berikut orang-orang beriman harus berlepas diri dari ajaran kesyirikan, dari perbuatan ibadah kepada selain Allah yang itu merupakan kesesatan, dari beribadah kepada berhala, dan agar teguh di atas agama Allah, agama tauhid al-Islam. Dan ini prinsip, tidak boleh ditawar. Ini harga mati, tapi nggak boleh dijual, gitu ya. Dan surat Al-Kafirun tatamathalu muhimmatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ad-da'wah ila Allah duna ijbari ahadin ala dinaqil Islam, wa bittali amrul jaza wal hisab manutun billah subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Kafirun
Ini menggambarkan bagaimana perkara yang menjadi urusan pentingnya Nabi SAW di dalam dakwah beliau, mengajak manusia mengabdi kepada Allah Ta'ala, yang dalam dakwah beliau tidak ada paksaan, tidak ada paksaan, tidak ada memaksa seorang pun untuk memeluk Islam. Yakni kalau memang maunya adalah kekafiran, ya sudah, pisah. Ya. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Tidak ada paksaan dalam agama. Meskipun untuk urusan balasan dan perhitungan nanti di pengadilan Allah Ta'ala, itu diserahkan kepada Allah Ta'ala yang Maha Adil. Dan Allah sudah menjelaskan bagaimana penghabisannya orang-orang kafir apabila tidak tobat sampai matinya. Apabila tetap mati di atas kekafiran, maka diancam kekal di neraka jahanam, naudzubillah min dzalik. Tapi tidak ada paksaan di dalam agama, karena tauhid yang benar dan syirik yang sesat itu sudah jelas perbedaannya. Jelas perbedaan antara ajaran iman dengan ajaran kekafiran. Sudah jelas bahwa kekafiran itu adalah tidak beriman, lawan kata dari iman. Sudah jelas. Sehingga faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang berkehendak untuk iman, silahkan iman. Siapa yang berkehendak untuk kafir, silahkan kafir. Semuanya ada konsekuensinya. Wa qul i'malu fasarallahu amalakum. Katakan Muhammad, berbuatlah kalian semau kalian, sungguh Allah akan melihat amal kalian dan menilai, dan akan membalasi sesuai amal kalian. Jadi nggak ada paksaan dalam agama, tapi kafir tetap kafir. Ya, yang tidak mau dengan Islam berarti kafir. Dan sebutan kafir itu sebenarnya sebutan yang halus. Meskipun aneh, ada orang Islam menganggap sebutan kafir itu sebutan kasar dan radikal atau keras. Enggak, kafir itu apa sih maknanya? Kafir itu isim fa'il dari kafara yakfuru kufran, dari kufur. Kufur itu artinya taghtiyah, menutup. Ya. Kafir itu artinya orang yang menutup diri dari kebenaran Islam, menutup diri dari ajaran tauhid yang diajarkan Islam, menutup diri dari mengimani berita-berita Allah dan Rasulnya yang telah tercantum di dalam Quran dan Sunnah Rasulnya. Orang-orang yang menutup diri dari itu disebut kafir. Kafir itu artinya orang yang menutup diri. Itu ya. Justru yang lebih kasar dan tidak berperi kemanusiaan itu ketika menyebut kita orang Islam itu dengan sebutan domba-domba yang sesat. Coba terjemahkan pakai bahasa Jawa. Wedus-wedus kesasar. Ini kasar ini. Wedus, kita manusia dibilang wedus. Wedus kesasar pisan. Tapi anehnya ya, itu nggak dianggap masalah karena kita ya sudahlah. Yang menyebut kita wedus itu juga bukan dari kalangan kita, agamanya lain dengan kita, ya sudah biar aja. Ngapain sedih? Ya. Ngapain sedih?
Tapi kita menyebut kafir. Orang kafirnya itu loh gak protes. Anehnya malah ada orang Islam yang protes. Ini aneh. Allah yang menyebut, kita hanya nirukan apa yang Allah katakan. Bahwa non-Islam itu disebut kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Meskipun kufur, kalau bicara soal sumber kata dari kufur, kufur itu ada dua macam. Ada kufurun akbar yang pelakunya biasa disebut kafir, ada kufurun asghar, ada kufur kecil. Kufur besar itu mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun kufur kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, seperti kufur nikmat, kufur istri kepada suaminya, ya, dan kufur-kufur ucapan dan perbuatan yang lain yang belum tingkat kufur besar. Kufur besar menghapus semua amal, bahkan keimanan pun ikut terhapus dengannya. Kufur kecil tidak menghapus semua amal, walau bisa mengurangi nilainya atau merusak amal yang kecampuran kufur kecil itu. Kufur besar kalau tidak ditobati sampai mati menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Kalau kufur kecil tidak. Ini adalah ada pembahasannya. Namun yang dipanggil dengan qul ya ayyuhal kafirun ini maksudnya adalah kufur besar yang sudah di luar Islam. Di luar Islam. Kemudian surah Al-Kafirun ini juga menunjukkan bahwa al-muslim lahu tariqun wadihul ma'alim bayyinul hadaf wal maqsad fala yakhbatu khabatu ashwa bal yasiru bi khutan thabitah wa zayyinah la irtijaja fiha wala maraj. Orang Islam yang benar-benar muslim itu memiliki jalan yang jelas dan jelas rambu-rambunya, jelas prinsipnya, jelas patokannya, jelas, sehingga tidak gampang goyah. Bahkan tujuannya dan arahnya itu juga jelas, sehingga tidak berjalan asal-asalan seperti buih mengalir mengikuti arah aliran, kena angin juga sudah ini mengikuti angin. Tidak, tapi berjalan di atas garis yang tetap dan pasti. Tidak ada bengkoknya dan tidak pula ada yakni kekacauan padanya. Karena memang agama Allah ini agama yang sempurna, mengatur segala hal. Dohir batin manusia diatur dalam agama Allah ini. Mulai tauhid yang itu perkara paling pokok di dalam agama ini, sampai urusan buang hajat pun diatur di dalam Islam. Ya. Mulai bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan sampai bangun lagi ada aturan. Yang itu menunjukkan bahwa Islam itu sangat teratur. Kalau diterapkan menjadikan manusia itu sangat teratur, dan semuanya sudah ada SOP-nya seakan-akan. Tidak hanya job deskripsi, tugas yang harus dilaksanakan dalam hidup ini, tapi sampai standar pelaksanaan
tugas, itu semuanya sudah lengkap. Semuanya sudah lengkap. Itulah Islam. Sehingga bagi umat Islam yang memiliki ketundukan nyaman, karena tidak disuruh untuk mikir gimana baiknya dalam hidup ini, gimana baiknya arah hidup ini, gimana sebaiknya cara pelaksanaan ibadah ini. Tidak, semuanya sudah lengkap. Meskipun ada saja orang-orang yang pengen repot, ngarang-ngarang sendiri, ya, itu ada, dan itu bikin repot. Kemudian surah Al-Kafirun, di dalamnya ada ayat lakum dinukum waliyadin. Ini mengandung i'lanan lil muqata'ah wal mufasalah bainal mu'minin wa man dunahum minal kuffar wal musyrikin. Ada pengumuman dari Allah Ta'ala untuk dibaca pengumuman ini oleh Nabi dan oleh umatnya. Pengumuman apa? Untuk urusan agama putus hubungan, berpisah antara orang beriman dengan selain orang beriman dari kalangan orang-orang kafir dan musyrik. Untuk yang berkaitan dengan agama, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan pokoknya urusan agama, ini bisa, tidak boleh campur, harus social distancing, ya, jaga jarak, tidak boleh bersinggungan, campur, apalagi asimilasi, tidak boleh. Dan surat ini alhamdulillah termasuk surat pendek, kalimatnya jelas gamblang, dan bisa dibilang semua kaum muslimin hafal. Sehingga seakan-akan pengumuman ini supaya memang Allah suka kalau pengumuman ini menjadi pengumuman lestari dari zaman Nabi sampai hari kiamat, sampai menjelang hari kiamat. Jadi pengumuman yang dibaca oleh setiap muslim. Cuman sayangnya kadang-kadang orang nggak paham bahwa ini pengumuman dan pernyataan putus hubungan dalam urusan agama dengan non-Islam. Sehingga kadang-kadang mengaku Islam tapi ya, melakukan sholat di tempat ibadah orang kafir, atau acara orang kafir diseseli, ya, ibadahnya umat Islam, atau Jumatan di tempat orang kafir, ibadah orang kafir, atau ketika orang kafir melakukan ibadah, ya, umat Islam ikut dalam kepanitiaan atau dalam kepanitiaan seksi keamanan misalnya, atau bahkan lebih dari itu. Ini asimilasi. Ini sudah tidak paham pengumuman ini. Harusnya tidak demikian. Karena orang kafir itu pasti tidak suka dengan Islam, ajaran Islam. Jangankan musyrikin yang dikatakan oleh Allah Ta'ala sebagai orang-orang yang paling memusuhi orang beriman, Yahudi dan Nasara pun Allah katakan walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum.
kamu tidak akan orang-orang Yahudi dan Nasara tidak akan ridho kepadamu sampai kamu mau mengikuti agama mereka. Allah juga katakan wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Terus-menerus mereka itu berusaha untuk memerangi kalian. Kalau mereka kuat pasti begitu. Hingga mereka bisa mengembalikan kalian dari agama kalian, alias menjadikan kalian murtad dari agama kalian kalau mereka mampu. Jadi ketika mereka kuat dan mampu, mereka pasti akan berusaha memerangi kaum muslimin untuk memurtadkan umat Islam dari Islam. Dan itu dalam sejarah sudah terbukti, tidak bisa dipungkiri. Cuman ketika mereka nggak mampu karena lemah, karena jumlah sedikit, itu memang mereka beda, nggak menampakkan hal itu. Meskipun dalam hati mereka ada kesumat. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Abbar al-Quran al-Karim anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu laysa muttasifan bi ibadati ma ya'budun wa lahum 'abiduna ma ya'bud fa kana ahadul wasfain li nafyi al-wasfi thabit wal akhar li nafyi hudusihi fi ma ba'd. Al-Quran yang mulia dalam surah Al-Kafirun mengungkapkan perihal Nabi sallallahu alaihi wasallam, panutan kita semua, bahwasanya beliau bukanlah orang yang menyandang sifat beribadah kepada apa saja dan siapa saja yang diibadahi oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrik. Dan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik juga tidak beribadah dan bukan orang yang beribadah kepada Allah yang Nabi ibadahi. Dan hal itu diulang dengan dua bentuk redaksi, la a'budu ma ta'budun dan wala ana a'bidum ma abadtum. Di mana yang pertama ini untuk menunjukkan sifat bahwa saya tidak akan beribadah kepada apapun yang kalian ibadahi, atau saya sekarang tidak mau ibadah kepada segala apa yang kalian ibadahi. Yakni telah dan sedang ini menjadi sifat tetap. Kemudian yang kedua, untuk meniadakan sifat beribadah kepada selain Allah itu untuk masa yang akan datang. Wala ana abidum ma abadtum, dan aku tidak akan mau beribadah kepada apapun yang telah kalian ibadahi. Sehingga ini menjadi prinsip yang tidak boleh goyah dan tidak boleh ditawar sampai kapanpun, yakni sampai mati. Memegang prinsip tauhid itu tidak hanya untuk kepentingan sesaat atau sekarang atau sementara, tapi sampai mati, sampai kapanpun, sampai menghadap Allah Ta'ala. Prinsip memegang tauhid dan berlepas diri dari syirik dan ahli syirik dan tidak bergolong dengan kaum musyrikin, itu adalah prinsip beragama di dalam agama yang dicontohkan Nabi kita, yang diajarkan Allah Ta'ala, dan prinsip ini selamanya.
bukan untuk sementara, bukan untuk sekedar yakni untuk misi sesaat, tidak. Ini adalah sampai mati, sampai hari pertemuan dengan Allah Ta'ala. Baik. Mungkin dari sini ada pertanyaan berkaitan dengan surah ini. Fadhal. Yeah. Kalau kita bangun masjid, kemudian ada non-Islam menyumbang untuk misalnya beli semen atau apa, ya, ini diterima apa ditolak? Kalau terlihat ada udang di balik batu, terlihat ya, maka ditolak lebih baik, ya, ditolak lebih baik. Tapi kalau dia termasuk orang yang tidak ada misi-misi untuk agamanya, bukan orang yang nantinya supaya ditoleransi ketika dia bangun tempat ibadahnya dan disumbang juga, atau tidak ada tendensi seperti itulah pokoknya untuk agama mereka, maka dilihat pekerjaannya apa. Kalau pekerjaannya pekerjaan yang halal, maka boleh diterima. Tapi kalau pekerjaannya itu tidak halal, misalnya meribakan uang, maka ditolak. Nah, cara nolaknya gimana ya? Dengan cara yang baik, dengan cara yang baik, dengan kalimat yang lembut. Begitu. Karena Ka'bah itu pun dulu dibangun dengan dana kaum musyrikin, ya, termasuk Masjidil Haram di awal-awal itu dulu yang bangun, ya, termasuk juga dengan dana kaum musyrikin. Ya saja mereka sepakat untuk membangun kembali Ka'bah yang rusak atau hancur, mereka sepakat harus dengan uang halal, harus dengan harta yang halal, tidak boleh hasil judi, hasil menipu, hasil korupsi, hasil mencuri. Mereka sepakat sehingga akhirnya dana itu terkumpul, namun untuk membangun seperti bangunan awal yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail tidak cukup, ya.
Akhirnya untuk sebagian dari fondasi Ka'bah itu hanya dikasih yakni pagar ya yang rendah yang sekarang disebut Hijr Ismail. Meskipun yakni ini hukum asal ya, meskipun boleh saja walau apapun alasannya, atau walau nggak punya alasan, walau nggak terlihat ada misi, ditolak itu juga boleh gitu ya. Tidak harus boleh menerima tadi bukan berarti harus menerima enggak. Karena sebagian ulama salaf itu ada yang menerima hadiah, yakni ketika menyuruh budaknya untuk belanja, dia ternyata dititipi hadiah oleh seorang yang kafir, yakni kafir dhimmi. Maka ketika disampaikan kepada tuannya, ini hadiah dari si fulan ya, maka dikatakan kembalikan. Loh, kenapa kembalikan? Karena aku takut kalau aku mau menerimanya, keingkaranku kepada kekafirannya itu jadi luntur ya. Jadi boleh menolak itu ya, boleh. Walaupun hadiah dari orang kafir itu sebenarnya boleh diterima, Nabi pun mau menerima hadiah dari orang Yahudi, dari orang Nasrani, mau menerima. Nah, wallahu a'lam. Taib, ini Isya. Silahkan adzan. Dan ini ditutup sekalian apa? Tutup sekalian. Ya. Kayaknya udah tidak ada pertanyaan ya. Jelas semuanya gamblang. Kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.